malam ini saya kedatangan sahabat lama. Sahabat saya sejak zaman Kabinet Persatuan Indonesia, zaman Gus Dur. Dan kami selama kurang lebih 24 tahun persahabatan tidak pernah putus. Sering sama dalam pandangan politik, sering berbeda juga. Tapi kami terus berhubungan. Tidak pernah retak karena soal perbedaan politik. Mungkin situasi tertentu kita hanya tidak bertemu secara publik, sesudah itu bertemu lagi. Nah, ini bagaimana ceritanya nanti kita ngobrol dengan Pak Luhut, sebuah atau seorang yang sangat menarik ya sebagai tokoh Indonesia yang saya kenal, yang sampai sekarang menjadi salah satu teman berdiskusi saya, teman terbaik saya, yang saya anggap tulus. Ya. Yeah. Kalau dulu Pak Luhut nih, dia kan orang Kristen nih. Yeah. Kalau Lebaran tuh ngirim uang ke saya. Oh iya Pak? Ya, uang Lebaran. Bukan bunga yang dikirim, bukan kartu Lebaran, uang. Ini kalau nggak ada program ini kita nggak tahu cerita itu, Pak. Cerita itu. Ini luar biasa. Kalau Natalan, saya makan ke rumah Pak Luhut. Saya kan nggak bisa kirim uang, yang bisa kirim uang. Tapi kalau Natalan saya datang ke sana rame-rame makan. Gitu. Satu ketika dalam konteks ini juga sebenarnya Gus Dur tuh bilang sama saya, Pak Luhut nanti besok atau kapan saya segera mau lantik Menteri Pertahanan. Gus Dur bilang ke Bapak? Nah, Menteri Pertahanan. Siapa Pak Gus? Ntar tahu dengar sendiri, orang hebat dari Jogja gitu. Saya bilang, oh Menteri Pertahanan gitu. Iya, biar sipil gitu. Ya udah, selesai, terus tiba-tiba diumumin lah Pak Mahfud. Saya bilang, saya kenalan dong Gus, gitu, saya bilang gitu. Ntar Pak Luhut lihat dah. Oh. Ya udah dilantik lah Pak Mahfud. Pak Mahfud, entah kenapa kita kok jadi terus juga ya cocok ngomong gitu. Okay. Terus saya bilang, Pak Luhut ini saya Menteri Pertahanan gimana? Gak usah khawatir Pak Mahfud, saya bilang tentara itu kalau pemimpinnya sudah dipilih pasti loyal. Jadi kalau gimana baru cerita lagi itu? Jadi sebelum Gus Dur jadi presiden, oh ya, Pak Luhut itu kan duta besar. Duta besar di Singapura. Ya, nah, Pak Gus Dur berkunjung ke sana, lalu katanya Gus Dur nanti. Nah, gimana Pak? Gimana ceritanya? Ya, cerita gini. Jadi sebelum jadi presiden Gus Dur. Kok ada di sini? Saya duta besar katanya. Terus kata Gus Dur, udah besok saya mau jadi presiden. Kamu saya jadi angkat jadi menteri itu. Padahal waktu itu Gus Dur belum disebut, belum muncul. Gitu kan Pak Luhut. Gimana ya, sebenarnya itu bulan puasa. Pengen dengar dari Bapak. Bulan puasa. Jadi beliau kunjungan Pak ke sana. Belum bulan puasa. Saya diatur buka puasa sama beliau di Jatinegara ini. Terus ya buka puasa lah, kan beliau kiai besar. Saya dikenalkan oleh Pak Beni Murdani waktu itu. Oh, Pak Beni Murdani. Nah, ya jauh sebelum itulah, berapa tahun sebelumnya. Terus kita lagi belum buka puasa. Dia bilang, Pak Luhut nggak usah pergilah jadi duta besar. Dia bahasa Inggris. So, Pak Luhut tuh overqualified jadi dubes. Tetap di sini aja. Nanti sebentar lagi saya jadi presiden. Terus saya bilang, masa Gus, Pak Luhut puasa saya belum batal loh ya. Saya langsung mengkerut aja, saya bilang, wah ini kiai besar. Bilang gini gue tersinggung nih ya. Enggak, bukan gitu Gus, bang saya. Enggak, Pak Luhut. Ya saya akan jadi presiden. Ya saya kan sopan santun, oh iya Gus, wah syukurlah. Meskipun Pak Luhut dalam arti ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya, saya kan rasional aja. Gimana anunya bisa jadi presiden gitu. Ya sudah, saya akhirnya pergi juga ke Singapura, kan diperintah dilantik oleh Pak Habibie. Saya berangkat ke Singapura. Nah saya berangkat ke Singapura, lantas ada tugas pokok saya harus membawa teman-teman konglomerat yang pergi ke Singapura balik ke Indonesia. Nah, terus saya dengar yang paling menghormati mereka Gus Dur. Nah, saya teleponlah Alwi Shihab. Saya bilang, Pak Alwi, bisa nggak nih, bisa bawa Gus Dur nggak? Nanti saya bikin data diskusi di sini untuk beliau kasih address apa gitu. Bisa Pak Luhut. Tapi kita nggak ada ongkos gitu. Saya bilang, wah, lah yuk nanti saya cariin lah ongkosnya dari mana gitu. Ya cari dapat ongkos lah.
datanglah ke Singapura, bicaralah di situ. Waktu itu beliau ketua PBNU ya Pak ya? Masih ketua PBNU ya, betul ya Pak? Betul ya. Jadi waktu bicara di kedutaan, terus dia ngomongnya, kan saya bilang bahasa Indonesia. Iya. Terus tiba-tiba dari belakang bilang, dia bilang Gus Dur ya, kami nggak ngerti nih bahasanya, bisa nggak bahasa Inggris? Sambil gini bilang, ini my ambassador asked me to speak in bahasa. So let me speak in English, dia bilang gitu. Terus saya kan takut juga, kau ini bisa nggak bahasa Inggris? Atau Inggrisnya lebih bagus dari saya. Dia bahasa Inggris lah terus. Iya. Ya ini yang bikin saya shock itu. Dia bilang, kalian tahu nggak gitu, sebentar lagi saya jadi presiden gitu. Waktu Singapura ya. Singapura itu di aulanya kedutaan kita. Aduh, saya udah pikir ini saya udah duta besar kan, mau sembunyi di mana saya? Saya menjadi duta besar. Jadi ini duta besar ini dia overqualified, jadi saya akan panggil pulang ke Indonesia jadi menteri gitu. Aduh, kata Gus Dur nih Pak. Iya, saya udah, waduh gimana ini gitu. Ya sudah, itulah cerita. Jadi terus satu ketika bulan Oktober saya kira itu ya, yang sidang umum. Iya. Oktober 2019 ya. 2009 ya. 2000. Agustus Pak kalau sidang. Oh, yang pemilihannya ya, bulan Oktober. Ya, pemilihan. Kemudian saya lari, saya kan hobi lari. Jadi lari saya 10 kilo waktu itu. Jadi hari itu sampai di pemilihan presiden. Udah hitung. Udah bicara Allahu Akbar menang Gus Dur kan. Terus ini kok bisa menang Gus Dur ini? Jadi presiden. Teringat waktu itu Pak. Saya terus ingat itu. Terus saya panggil istri saya, Mama, lihat Mah, Gus Dur jadi presiden gitu. Kita sama-sama nggak percaya. Ya udahlah jadi presiden. Saya pikir ini nggak tahu apa dia ingat janjinya, nggak ingat lah gitu. Ya sudah. Terus saya telepon lah Alwi Shihab. Ya, saya bilang sama Alwi Shihab, saya tulis di buku saya itu, Alwi, Gus Dur bawa itu pergi ke Pak Habibie untuk pamit baik-baik lah gimana gitu. Ini on the way ke sana Pak Luhut gitu, bisa bicara Gus Dur nih. Terus Pak Gus Dur bicara di sana. Saya ingat tuh dia. Iya Pak Luhut, saya jadi presiden kan. Luar biasa. Selamat Gus, saya bilang selamat. Aduh, saya tuh nggak kebayang ini beneran nggak ini gitu loh, presiden. Ya udah. Jadilah dia presiden. Ya berapa waktu kemudian ya saya dipanggil dia jadi Menteri Perindustrian Perdagangan. Saya dengar Bapak menolak dulu untuk. Saya nolak 3 kali. Ada Alwi di situ, Pak Alwi. Bilang, Pak Luhut lupain aja jadi tentara, karena dia janji, dia bilang saya jadi Kasat, setelah Kasat Panglima TNI, beresin tuh TNI supaya lebih bagus gitu. Saya bilang, aduh Gus, dalam hati saya kan udah kesal nggak jadi orang lain dilantik, saya nggak dilantik. Tapi sekarang jadi memperindak, yang saya nggak tahu binatang apa ini yang perindak ini gitu. Saya bilang, Gus, kalau boleh saya nggak ngerti, jangan panggil saya Pak Presiden, saya bilang, jangan panggil saya Presiden, panggil Gus Dur aja gitu. Aduh, mohon maaf Pak Presiden, gitu, Bang. Saya nggak ngerti tuh perindak itu apa gitu. Enggak, Pak Luhut bisa. Udah Pak Luhut nanti saya lantik minggu depan ya tuh gitu. Saya bilang, apalagi ini barang mau memperindak, namanya saya belum tahu perindustrian perdagangan itu, baru belakangan memperindak gitu ya. Karena sebelumnya mungkin dipisah Pak ya, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan ya. Jadi satu sekarang. Ya udah, saya akhirnya dilantik. Sampai ada pertanyaan dari saya datang ke kantor memperindak itu, tanya sama dirjen-dirjennya, Pak Menteri, visinya apa di sini katanya? Apa itu visinya? Bilang, nggak tahu saya bilang. Nanti kalian susunin aja. Bapak jawab gitu aja. Ya, nanti kalian susun visinya gimana, saya pelajarin. Ya udah, itulah visinya, saya bilang. Gitu. Karena saya nggak ngerti memang. Iya. Tapi saya waktu ya saya belajar cepat lah. Gitu. Orang militer memimpin sipil. Saya orang sipil memimpin militer. Pengalaman unik, ringan tapi. Ini ketika saya jadi Menhan itu kan yang pimpinnya jenderal-jenderal kan, termasuk Panglima TNI, Kasat, Kasau gitu. Dan pejabat eselon 1 saja bintang 3, bintang 2 kan. Iya, bintang 3, iya eselon 1 Pak ya. Nah ketika saya mengganti, karena pergantian pimpinan itu kan cari orang yang cocok berdasar saran presiden. Saya mengganti sekjen, dirjen, semualah saya masukkan pejabat sipil ke sana. Itu gampang sekali.
ketika saya manggil sekjen, itu Pak saya mau ganti ini gitu. Mereka tidak membantah. Siap Bapak, apakah saya salah? Tidak ada salah, ini pergantian. Siap, laksanakan tugas. Terima kasih. Ini dirjen, selesai. sekjen Pak. Sekjennya Pak Sugiono. Oh. Dirjen yang saya ganti sepanggil begitu juga. Siap Bapak, laksanakan tugas. Gitu. Nah, baliknya ini, Menperindak mengganti 4 orang dirjennya. Sipil yang dipimpin, militer, mimpin sipil, mengganti 4 dirjennya. Digugat ke PT UN. Kalah pula saya lagi. Kalah Pak. Kalah di pengadilan. Jadi semua yang dilantik sipil itu semua memperkarakan Pak. Ya itulah ya karena menurut saya memang dari dulu masalah hukum ini ya Pak Mahfud lah teman yang sudah memang jadi isu yang harus dibereskan sampai hari ini juga menurut saya. Ya. Tapi sebelum masuk ke sana Pak, ini kita bisa bicara agak panjang Pak. Ini pakai ada permainan dulu nih Pak Luhut, Pak Mahfud nih. Ada 4 kartu ya yang nanti Pak Luhut dan Pak Mahfud pilih. Dari situ kita akan mulai kita bicara tentang apa. Monggo Pak Luhut dulu Pak. Saya dulu. Silakan ya. Ya nih. Coba apa Pak? Gus Dur. Kita bicara tentang kalau gitu Pak. Saya lanjut ke Gus Dur. Apa yang menurut Pak Luhut istimewa dari Gus Dur sehingga ketika Pak Luhut maupun Pak Mahfud, ini juga buat Pak Mahfud nanti, menjabat itu sungguh-sungguh menjadi pejabat yang bertanggung jawab, ikhlas, sampai kepada era Gus Dur turun pun Anda berdua masih menemani. Monggo Pak. Ya saya kan memperindak tuh. Setelah memperindak itu ada conference di Korea Selatan. Kalau nggak keliru APEC atau G20 atau apa ya, bukan G20 kali ya, konferensi internasional. Jadi saya sebagai memperindak harus memberikan masukan kepada presiden. Saya bilang sama staf saya, bikin masukan aja banyak-banyak, kan presiden nggak bisa baca, saya bilang. Jadi kasih yang gampang diingat gitu. Tapi saya yang paling takut namanya. Kan address Presiden Park Chung apa gitu kan, nanti salah pula. Salah sebut Pak ya? Salah sebut kan gitu. Acara kenegaraan lagi. Nah tapi saya baru tahu betul Gus Dur itu memang sangat tajam ingatannya. Saya brief lah beliau 3 item yang saya 1, 2, 3, tidak mau banyak-banyak, 3 cukup lah. Saya pikir ada asal disampaikan gitu. Ya terus beliau, ya Gus, jadi nanti yang pertama nanti Gus ya gini saya. Terus sampai mau jalan saya masih ingatin lagi sambil gitu-gitu beliau kan. Terus nama presidennya ini Park apa gitu. Pidato lah dia, aku di bawah udah 4 aja, ini gimana salah namanya. Dia nama address presidennya tuh pas. Terus semua itu dia baca sejarah lagi mengenai soal ekonomi waktu itu. Terus setelah selesai saya tanya, Gus, kok tadi hafal nama presidennya? Pak Luhut, kalau itu gampang. Kalau sini pasti ada Park. Kalau nggak Park Chung Hee atau Park apa. Gitu ya. Jadi Park saya ingat gitu. satu aja Pak Atoli. Itu aja. Jadi sebelum presiden aku aja nggak terpikir ke sana. Jadi kalau saya beliau itu ya sangat cerdas dan ingatnya dengan sudah banyak gitu gangguan dan menurut saya orang yang sangat humanis ya, sangat baik ya. Ya itu kesan saya. Jadi orang mungkin ya ada yang maaf mungkin melecehkan begini begitu, menurut saya tidak benar. Makanya saya ke Pak Mahfud waktu itu saya bilang Pak Mahfud harus lurusin tuh turunnya Gus Dur gitu. Sejarah tentang turunnya Gus Dur Pak ya, karena tidak. Menurut saya tidak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan, tidak ada pelanggaran korupsi kan pengadilan memutuskan, Bulog nggak terbukti, nggak ada. Terus kemudian pelanggaran apa gitu. Ya ini semua hanya waktu itu ya mungkin Gus Dur juga sih bilang taman kanak-kanak lah apalah gitu kan. Di DPR Pak ya. Ya dan tapi Gus Dur ini orangnya persisten. Saya bilang Gus sudahlah damai aja lah dulu sama nanti kita konsolidasi baru kita lawan lagi. Enggak, saya lawan, saya benar kok gitu. Iya betul. Pak Mahfud ada cerita soal itu Pak, gimana? Iya sama. Jadi ketika sudah mau diturunkan itu kan lalu saya, Pak Alwi sama Khofifah diutus oleh Gus Dur ketemu Hamzah Has sebagai ketua umum P3. Lalu bertemulah kami bersama Pak Taufik Kemas, Hamzah Has, Akbar Tanjung, didampingi oleh sekjen masing-masing. Kita Pak, ini Gus Dur kan tidak ada salahnya, kenapa mau diberhentikan? Singkatnya terjadilah kesepakatan. Pak Taufik Kemas ya udahlah Mas Dur nggak usah turun. Tapi besok
kebijakannya diubah, menterinya dilombak, dan kami yang mengusulkan menteri, jangan Gus Dur milih sendiri gitu. Jadi kan. nego lah kira-kira gitu. Kami kan partai punya tokoh, masa ngambil sendiri yang bukan tokoh gitu, yang bukan tokoh partai diambil sendiri. Pak Luhut duduk ketawa. Saya sampaikan ke Gus Dur, nggak bisa, ini soal konstitusi, saya lebih baik jatuh, kata Gus Dur, daripada saya didikte oleh partai-partai. Itu Gus Dur. Jadi keteguhannya pada konstitusi itu Keteguhannya. Saya menghadap dia bersama Hilal Hamdi di berak meja itu. Saya lebih baik dan jadi presiden kalau saya mau didikte oleh partai. Konstitusi mengatakan ini sistem presidensial, artinya saya, kata Gus Dur. Ya jatuh, di urut-urutannya jatuh aja. Nggak mau kompromi. Itu dia. Sangat ini ya. Ingatannya juga kuat. Kan waktu saya jadi Menhan itu ada kerusuhan di Aceh ya. Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka, ya. Masif sekali. Mau berontak minta merdeka, apalah. Wah ini gimana nih keamanan kan. Saya telepon Gus Dur. Gus Dur waktu itu sedang Singapura. Gus ini di Aceh gawat ini. Apa? Ada demo besar-besaran Gus. Ribuan orang mengepung Masjid Baitur Rahman minta Gus Dur turun gitu. Apa katanya. Udah ini telepon orang ini aja. Yang mengagumkan bagi saya itu bukan soal dia meremehkan demo itu. Hafal nomor telepon, dia kan enggak bisa ngelihat. Ini namanya ini namanya hafal luar kepala dia. Pak Mahfud menyaksikan itu. Loh, saya yang nerima. Sehingga saya telepon orang-orang tuh di Aceh gimana? Hafal dia nomor teleponnya. Orang-orang itu kalau tentara sih saya bisa cari. Nomornya, kalau pejabat cari. Orang-orang tokoh masyarakat Aceh. Ini nomor teleponnya. Yang pegang teleponnya ini, hafal dia banyak sekali. Nah, itu kata ini. Ingatannya sangat kuat Gus Dur itu. Nah sekarang tentang apa namanya, kan menterinya Gus Dur ada banyak ya Pak Luhut ya, Pak Mahfud ya. Jadi tapi pertanyaan saya, apa yang membuat Pak Mahfud dan Pak Luhut itu menjadi berteman, menjadi bersahabat Pak? Apakah punya pemahaman visi yang sama terhadap Gus Dur sehingga dua-duanya bisa kompak dan bisa berhubungan sampai sekarang? Apa Pak yang kira-kira? Kami tidak pernah berjanji ya dengan Pak Luhut bahwa kami akan bersatu, akan kompak gitu. Tapi Gus Dur punya daya panggil mempersatukan, saya kira. Karena idenya yang selalu dilontarkan itu selalu nilai rasional yang ditunjukkan itu dan berani. Pak Luhut tentara soalnya kan, lihat orang berani kayak gini kan seneng. Saya orang Madura seneng juga. Jadi sering ketemu. Tetapi yang sebenarnya lebih akrab lagi dengan Pak Luhut itu sesudah Gus Dur jatuh. Nah, orang baru jatuh kan kesepian ya. Nah, yang sering ketemu nemeni Gus Dur tuh saya dan Pak Luhut ke rumah Pak Luhut. Sementara yang lain mungkin udah mulai meninggalkan gitu. Banyak yang meninggalkan. Banyak meninggalkan. Dari Pak Luhut ini bukan karena ya, Pak Luhut diperhatikan betul tuh keluarga Gus Dur. Ya, Bu Sinta. Bahkan ajudannya tuh Sulaiman ikut enggak ya. Oh, Mas Sulaiman yang membawa keretanya Gus Dur itu. Begitu Gus Dur meninggal. Oh ya, ikut Pak Luhut. Pegawainya Pak Luhut sampai sekarang. Oh iya. Enggak merhatikan ijazah apa-apa, pokoknya mau kerja sama Mas Sulaiman ikut saya Pak, ingat saya Pak. Ingat kan? Yang selalu membawa kursi ke ininya Gus Dur. Ya sangat kepada keluarga Gus Dur lah. Kalau saya cerita ke Pak Luhut ya terima kasih kita dibesarkan oleh Gus Dur kan gitu ceritanya. Saya juga sama kan, diangkat secara tiba-tiba dan dengan tulus tanpa nego-nego uang, tanpa apa gitu, langsung ditunjuk pokoknya kamu di situ gitu. Ketika ditanya saya tugas apa Gus? Loh, saya juga enggak tahu, kata Gus Dur. Saya juga enggak tahu. Kamu kan profesor, masa tanya ke saya, katanya. Loh Gus, saya enggak punya pengalaman di sini. Loh, saya juga jadi presiden enggak punya pengalaman. ketika itu jadul langsung ke top gitu aja kok repot gitu Pak ya. Iya Pak Luhut ya. Jadi Pak Luhut ada tawaran untuk meninggalkan Gus Dur juga? Ya, ada ya sama seperti Pak Mahfud. Tapi saya bilang ya sama yang bersangkutan, saya bilang yang ngangkat saya kan Gus Dur gitu. Dan yang naikin pangkat saya Gus Dur. Lah yang beri kesempatan saya ini semua jadi terhormat kan Gus Dur. Masa nanti saya tulis di buku saya kok itu. Kapalnya ini mau karam begini, saya loncat dari kapalnya. Nanti orang bilang apa sama anak cucu saya? Kakekmu tuh nggak tahu budi, nggak tahu kesetiaan, taunya mau enak aja gitu. Jadi saya bilang saya enggak akan meninggalkan Gus Dur. Biarlah sama-sama karam, nggak apa-apa lah gitu. Pak Luhut bilang gitu. Ya, terus ini yang senior saya juga. Dia bilang tapi Hud begini, saya bilang nggak apa-apa lah Bang, saya bilang. Ya kalau karam, tapi saya bayangin Bang nanti orang-orang bilang ke anak cucu saya, kakek kamu tuh rumahnya pengkhianat itu, hanya tahu mau enak aja gitu. Kan enggak bagus gitu. Dan saya kan
prajurit Kopassus. Jadi masa saya keadaan yang begini saya tinggalkan atasan saya. Kan sampai hari ini atasan saya masih. Ya, kan baru dia diturunkan besoknya. Jadi sebenarnya seperti ini pembelajaran saya terus terang sedih. Beliau turunkan karena saya pikir apa sih salahnya gitu, karena proses diturunkan tuh kayak Pak Mahfud juga suka ketemu, saya juga bicara dan juga bujuk Gus Dur supaya mau kompromi lah sama DPR itu gitu. Apa itu taman kanak-kanak Pak Luhut, pokoknya enggak, saya enggak mau, saya presiden gitu. Enggak mau, kita lawan gitu loh. Lawan. Wah, saya bilang sih, janganlah Gus gitu. Ya, tapi ya itulah cerita. Berani meninggalkan gelanggang, sungguh pun konstitusi, demi mengamankan konstitusi, Pak ya. Ya, akhirnya beliau turun ya, tapi saya tetap setia pada ya Gus Dur sebagai bekas atasan saya setelah itu. Saya pikir, kan si Sulaiman itu kan yang megang tasnya Gus Dur segala macam. Betul, yang dampingi, yang dorong. Jadi kan saya tanya Sulaiman, ya kan saya tanya sama Man, Gus Dur ada uangnya nggak ada? Pak Menteri nggak ada lagi uangnya, tinggal 20 juta atau berapa gitu. Jadi gimana? Ya nggak ada gitu loh. Luar biasa. Jadi orang bilang apa Gus Dur, ya mungkin ada orang ngasih dia duit, tapi dia nggak tahu dia kasih karena betul itu. Saya kira ada ngasih duit, tapi dia bilang, Pak Luhut, ini kan yang datang ke saya banyak nih kiai-kiai kampung. Lah itu kan kalau di budaya kami kan mesti disangonin pulang gitu. Ya, disitulah saya tahu budaya ini kan budaya ini. Betul. Budaya dalam konteks jangan dilihat dari sisi negatif, bisa aja dilihat sisi negatif. Tapi saya pikir budaya kebersamaan yang dikasih juga enggak ya banyak-banyak ya memang ya budayanya aja. Ongkos pulang dari kiai-kiai kampung. Bisyarah namanya Pak itu Pak. Kalau di NU namanya bisyarah. Kalau ketemu ngasih gitu. Iya, jadi dia bilang ini budaya di anu Pak Luhut. Makanya saya kalau saya pergi ke NU kemana-mana ya saya selalu begitu, selalu. Makanya saya ketangkap juga waktu di Madura. Padahal saya ngasih sama almarhum. Yang ada videonya itu ya Pak? Ya. Ya di Bangkalan ya? Bangkalan. Padahal nggak ada maksud apa-apa. Terus saya sampai dipanggil Bawaslu gara-gara itu. Aduh. Tapi saya ketawa aja, udahlah niatnya. Jadi Pak, judul segmen kita bicara ini tentang Gus Dur ini adalah persahabatan dan kesetiakawanan yang dipertemukan dan dibangun melalui perkenalan dengan Gus Dur.